Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakra Inayalakawa ingin mempresentasikan tentang sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha merupakan agama yang mendominasi di India. Agama ini didirikan oleh Siddhartha Gautama. Nama aslinya adalah Siddhartha, sedangkan Gautama adalah nama keluarga atau marga. Dia merupakan anak dari seorang raja yang bernama Suddhodana. Sebagai seorang anak raja, sudah tentu ia hidup dengan penuh kasih sayang dan kesenangan, serta orang tuanya juga menginginkan anaknya kelak dapat menggantikannya. Sejarah agama Buddha mulai abad keempat sebelum Masehi hingga abad kedua. Hal ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu mulai abad ke-6 sebelum Masehi hingga ketiga sebelum Masehi. Kita masuk pada abad pertama. Tahap pertama. Tahap ini berlangsung antara abad ke-6 hingga abad ketiga sebelum Masehi. Pada masa ini ditentukan oleh dua muktamar besar, yaitu Muktamar di Rajraha pada tahun 383 sebelum Masehi dan Muktamar di Waisali pada tahun 283 sebelum Masehi. Yang tahap kedua, tahap ini berlangsung antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad kedua. Pada tahun 269 sebelum Masehi, Asoka memerintah hingga tahun 233 sebelum Masehi. Mula-mula ia memusuhi agama Buddha, akan tetapi kemudian ia bertaubat. Di bawah pemerintahannya, agama Buddha berkembang dengan cepat hingga sampai di luar India seperti Langkah dan Cina. Zaman kejayaan ini disertai dengan zaman perpecahan dan perselisihan. Ada banyak mazhab atau aliran yang berlainan. Dalam hal ini, upacara keagamaan dan soal-soal ajaran yang pokok. Selanjutnya, pendiri dan penyebar agama Buddha. Agama Buddha didirikan oleh seorang yang bernama Siddhartha. Menurut cerita umat Buddha, dalam diri Siddhartha tersebut hidup makhluk bernama Sumedha yang sudah hidup lama hingga mengalami reinkarnasi dan hidup di tubuh seseorang mempunyai derajat kebudaan. Siddhartha dilahirkan tahun 563 sebelum Masehi di daerah Kapilavastu di kaki pegunungan Himalaya. Dia merupakan putra mahkota Raja Suddhodana dari Nepal. Menjelang kelahirannya banyak peristiwa yang luar biasa seperti dunia menjadi terang, yang sakit menjadi sembuh dan sebagainya. Sedangkan tak kala wafatnya terjadi gempa bumi, alam semesta tampak berduka dan sebagainya. Itu merupakan suatu pertanda bahwa akan muncul anak yang kelak menjadi pemimpin yang besar serta sangat penting bagi alam semesta. Kita masuk pada ajaran agama Buddha. Ajaran tentang Buddha. Dalam kepercayaan Buddhis, hiduplah Sang Buddha sebagai perorangan. Buddha adalah sebuah gelar, suatu jabatan atau seorang tokoh yang sudah pernah menjelma pada seseorang. Dalam pengertian secara bahasa, Buddha berarti dari kata Bud yang mempunyai arti bangun atau bangkit dan juga berarti pergi dari kalangan orang bawah atau awam. Sedangkan kata kerjanya Buddhati yang berarti bangun, mendapatkan pencerahan, mengetahui, mengenal atau mengerti. Yang kedua, ajaran tentang Dharma dan Dhamma. Dharma adalah doktrin atau pokok ajaran. Dalam hal ini juga dapat dimaknai sebagai kesimpulan ajaran Buddha atau berupa tugas hidup
sebagai anggota masyarakat di alam ini. Inti ajaran agama Buddha dirumuskan di dalam 4 kebenaran yang mulia atau 4 Arya Satyani, antara lain dukkha, kedua samudaya, ketiga nirodha, dan keempat itu marga. Selanjutnya ajaran tentang sangha. Pengikut agama Buddha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu para biksu atau para habib dan kaum awam. Para habib, seluruh persekutuan para rahib disebut sangha atau jemaat. Hidup kerahiban diatur dalam kitab Vijnana atau Vijnana Pitaka. Dari kitab ini kita dapat mengetahui bahwa hidup para rahib ditandai oleh 3 hal, yaitu kemiskinan, hidup membujang, dan ahimsa atau tanpa pemerkosaan. Kedua, kaum awam. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui Buddha sebagai pemimpin keagamaannya, yang menerima ajarannya, namun tetap hidup di dalam masyarakat dengan berkeluarga. Pada hakikatnya, para kaum awam tidak dapat mencapai nirwana di dalam hidupnya, namun mereka sudah berusaha berada pada awal menuju jalan kelepasan dengan memalingkan keduniaan. Selanjutnya ajaran-ajaran lainnya itu ada ajaran tentang karma, ada juga ajaran tentang arahat, dan ada juga ajaran tentang kelepasan atau nirwana. Selanjutnya aliran-aliran agama Buddha. Ada aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Selanjutnya berakhir ke kesimpulan. Kesimpulan agama Buddha merupakan agama yang mendominasi di India. Sejarah agama Buddha mulai abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-2. Hal ini dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mulai abad ke-6 sebelum Masehi hingga ke-3 sebelum Masehi, dan abad ke-3 sebelum Masehi hingga abad ke-2. Agama Buddha didirikan oleh seseorang yang bernama Siddhartha. Menurut cerita umat Buddha, dalam diri Siddhartha tersebut hidup makhluk bernama Sumedha yang sudah hidup lama hingga mengalami reinkarnasi dan hidup di tubuh seorang mempunyai derajat kebuddhaan. Adapun ajaran-ajaran yang ada dalam agama Buddha antara lain ajaran tentang Buddha, yakni dalam kepercayaan Buddhis hidup Sang Buddha sebagai perorangan. Buddha adalah sebuah gelar, suatu jabatan atau seorang tokoh yang pernah menjelma pada seseorang. Kemudian juga ada ajaran tentang Dharma dan Dhamma, ajaran tentang Sangha, dan ajaran-ajaran lainnya. Sekian dari pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.